Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Qila li ba'dil arifin, benar ya? Ditanyakan kepada salah seorang arifin, salah seorang ulama, inna lanadhkurullaha wa lanajidu huduran. Kami itu berzikir kepada Allah, tetapi mengapa kami tidak bisa menemukan kehuduran, konsentrasi. Hati kok tidak bisa hadir itu gimana? Faqala, maka orang arif itu menjawab, Ihmadullah alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bidzikrihi, yakni biha al-lisan. Kalian berterima kasihlah, memujilah kepada Allah yang telah menghiasi anggota yang telah menghiasi salah satu anggota di antara anggota-anggota badan kalian dengan zikir kepadanya. Maksudnya anggota badan di situ adalah lisan. Jadi kemarin kan kita bicara mengenai tingkatan-tingkatan zikir dengan lisan, zikir dengan lisan dan hati. Zikir dengan hati yang dipenuhi dengan zikir. Nah ini ada satu kejadian. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan bahwa ada orang itu bertanya kepada ulama, saya itu sudah zikir kepada Allah ya, tapi kok tidak bisa, hati saya kok tidak bisa hadir. Nah, jawabannya, kamu memujilah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah menghiasi anggota badan kalian dengan satu anggota badan, yaitu lisan, yaitu mulut, yang bisa untuk yang kamu gunakan untuk zikir. Maksudnya itu ya dimulailah dengan mensyukuri lisan yang kamu gunakan untuk zikir. Nah, dengan bersyukur nanti kan ditambah oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Itulah kalau kalian mau bersyukur, berterima kasih, aku Allah akan benar-benar memberikan tambah. Nah, pertanyaannya tadi kan bisa zikir dengan lisan tapi hatinya enggak hadir. Ya disyukuri dulu lisan itu. Wa yambaghi liman akhadha fi dzikri bilisanihi ayyatakalafa ihdara qalbi ma'al lisani hatta yasira dzakiran bihima jami'an takallufan bi awwalil amri. Maka sudah semestinya bagi orang yang berzikir dengan lisannya agar berusaha keras untuk menghadirkan hatinya, untuk berzikir dengan hatinya bersama lisannya tersebut, hingga akhirnya jadilah lisan dan hatinya itu
semuanya, keduanya berzikir bersamaan dengan satu kesungguh-sungguhan pada awalnya. Mau zikir itu kalau supaya zikirnya sempurna ya zikir dengan lesan. Ketika zikir dengan lesan itu berusaha keras untuk hatinya itu konsentrasi, sehingga nanti akhirnya lesan dan hatinya bersama-sama berzikir. Summa la yazalu yuwadhibu ala dzalika hatta yadzuqa al-qalbu ladzata dzikri wa tusyrika alaihi anwaruhu. Kemudian terus-menerus mengajakkan hal tersebut. Terus-menerus lesan dan hati itu bersamaan berzikir. Hingga hati pun bisa mencicipi lezatnya zikir, dan hingga bersinarlah cahaya-cahaya zikir pada hatinya. Fa inda dzalika yahduru bila takallufin wala mu'natin. Nah, ketika sudah bisa seperti itu, hati pun bisa hadir tanpa harus berusaha keras, tanpa harus berpayah-payah. Wal rubbama sara ila halatin la yumkinuhu maha as-sabru 'anil dzikri walal ghaflatu anhu. Malah terkadang jadilah orang tersebut memperoleh satu keadaan yang membuat dia tidak bisa sabar lagi dari zikir. Maksudnya itu tidak bisa kalau tidak zikir, dan tidak lalai dari zikir, terus menerus itu otomatis. Jadi disitulah sebenarnya apa yang dimaksud dengan syahadat itu terbukti, terasakan. Nah, yang kemarin diberi judul oleh Makmun keindahan wajibil wujud, kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Saya asyhadu fi'il mudhari, terus menerus menyaksikan. Nah, itulah. Menyaksikan itu, kamu tadi malam menyaksikan enggak kejadian. Oh ya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya. Menyaksikan itu kan menyangkut seluruh jiwa raga. Saya terus menerus menyaksikan. Nah, itu artinya asyhadu itu. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu hadir terus itu. Itulah orang kalau sudah sampai ke situ, belum mati juga sudah terasa seperti di surga. Itulah. Maka Rasulullah sering itu nanti sebentar lagi masuk masjid ahli surga. Oh ternyata Uwais Al-Qarni, oh ternyata si ini, oh ternyata. Tuh begitu itu, makanya para ahli ilmu, bukan pengetahuan loh, pengetahuan loh, profesor doktor itu. Para ahli ilmu itu mengorbankan segala hal untuk mencapai itu. Nah, kita yang sampai biarlah sampai, yang tidak sampai ya percaya sajalah. Kalau enggak percaya nanti malah neng dunia ya ora penak, neng akhirat mah cemplungke neraka sisan kan itu dah. Tapi sebenarnya kata guru sekumpul itu ya rugi sebenarnya. Tidak ada penderitaan yang lebih menyedihkan daripada orang yang tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah. Berarti ada lagi kelompok sedih nestapa ya kan ada. Nah, tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Nah, apalah gunanya hidup kalau tidak sampai ke situ. Nah,
Nah, jalan paling aman, paling mudah ya dibaca itu sungkem SMS cinta itu. Insya Allah itu jalan yang paling aman, yang paling mudah. Nek mau klaim aja gampang, biasa saya ada tamu, aku saya setiap hari jagungan karo Allah, tak gawe ke wedang barang Allah, kopi, es kopior, lah ya memang jalan zikrullah itu kan banyak rintangannya, banyak godaannya, ya mau ngaku gampang. Nek mung rumangsa ya gampang, nek mung jangan-jangan ya akeh wali jangan-jangan kok akeh. Ora ana wali kok jangan-jangan. Jangan-jangan saya wali, jangan-jangan saya sudah melihat keindahan wajibil wujud. Wajibil wujud itu apa? Wajibun itu kan wajib, wujud itu kan ada. Satu-satunya yang ada. Artinya itu Allah. Yang sungguh-sungguh ada itu kan cuma Allah. Yang lain itu sesuatu yang baru atau makhluk itu. Dulu kita ya enggak ada. Suatu ketika juga enggak ada. Karena Ar-Rahman terakhir ayatnya mengerikan itu bagi orang yang paham. Semuanya itu akan musnah kecuali wajah Tuhanmu kan. Biyen ya ora ana, akhire ya ora ana. Dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak syarat untuk sampai ke situ toh, sudah saya sampaikan berkali-kali. Kenapa saya mau santri sidik tak kritik, tak ini tak itu, tak tegur ya karena syaratnya itu banyak banget sih. Hati harus bersih, perilaku harus bersih, ya, pikiran harus bersih, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan angel kuwi. Nek mung zikir mbok kowe sedina maca la ilaha illallah ping 10.000. Lah ming untumu sing potol, ora bakal tekan ngendi-endi kowe, ngono ta. Nah, tidak ada persiapan yang cukup. Sudah. Hati yang qalbun yang salimun, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit. Hatinya aja harus selamat, apalagi perilakunya, kan itu. Maka sungguh tidak pantas kita ngaku santri, tapi kita berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, itu enggak pantas. Kalau sekali-sekali ya dileti rong sasi ngono rada wangun. Nek bendina ngono wae iki ya ora wangun lah wong. Fisiknya aja enggak beres apalagi hati. Padahal hati lebih rumit dari hal-hal fisik tuh. Suma'lamu, kemudian ketahuilah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah mengasihi kalian. Amin. Anna li dzikri apa ini? Apa? Apa ki? Adaban, iki salah cetak. Anna li dzikri adaban. Bahwa sungguh mengenai zikir kepada Allah ini ada beberapa tata kerama. Ada beberapa etika cara, peraturan, tata tertib. Wa anna hudhural qalbi ma'al lisan halat dzikri wa ahammuha wa akaduha. Dan sedangkan hadirnya hati bersama lisan ketika berzikir itu adalah keadaan zikir, adalah keadaan zikir yang semestinya, dan itulah tata krama atau adab yang paling penting dan paling dikokohkan. Adabnya macam-macam. Yang paling penting, yang paling dikokohkan itu adalah hadirnya hati.
Iki ngantuk lagi, tak terangi ini. Aja ngantuk, ngantuk aku mung padha karo Syekh Yasin Al-Margio. Ora ngantuk ya. Iki andake dikir ngandake serius ya arep lucu ya angel iki karena sesuatu yang penting ya. Puncaknya anu. Puncaknya kan dikir. Puncak agama ya kan zikrullah itu. Fa inna dzakira la yakatu yasilu ila syai'in min fawaidid dzikri wa samaratihi al maksudati illa bil huduri. Bab sungguh orang yang berzikir itu hampir-hampir tidak pernah mencapai sesuatu di antara faedah-faedah zikir dan buah-buahnya zikir yang menjadi tujuannya kecuali dengan hadirnya hati. Jadi faedah dan buahnya zikir itu hampir-hampir tidak akan pernah tercapai kecuali kalau ketika zikir itu hatinya hadir, konsentrasi, menghayati. Yalah. Ya. Jadi ya seperti itu. Hanya masalahnya nanti kan kalau kita membuka kitab-kitab yang lebih detail menjelaskan itu kenapa hati itu sulit hadir misalnya. Salah satu kasus tadi kan ya mungkin kamu kurang bersyukur dengan lesan yang dipakai untuk zikir. Itu kan kasus. Nah, secara umum kan nanti oleh Imam Al-Ghazali kan dijelaskan secara rinci. Apa sebab-sebab hati itu tidak bisa hadir misalnya. Ya, hati itu kan ibarat gelas. Gelas itu kalau mau diisi kopi, itu harus kosong dulu. Kalau sudah ada isinya separuh air aki misalnya, ya kopi yang bisa masuk ya cuma separuh. Gitu. Kalau sudah ada air putihnya dimasuki kopi, ya cuma separuh kopinya. Kalau yang hatinya itu isi air, gelasnya isi air putih, tambah kopi, kopinya masih enak. Tapi kalau air aki tadi itu tambah kopi ya ora enak kan. Upama sing wani ngombe iki ming fahmi iki. Ya wis terbukti mangan racun ora apa-apa kuwi ya. Artinya hati ini kan ibarat gelas itu. Hati itu cuma satu, jiwa itu cuma satu. Hati itu yang menyangkut itu tadi nek cara Ki Hajar Dewantara ya secara gampangan ini cipta rasa karsa, nah, pikiran itu termasuk yang dimaksud hati itu bagian dari hati itu adalah pikiran kan, perasaan kan bagian dari hati. Nah, ibarat gelas kalau mau diisi dengan zikrullah, ya kalau sudah banyak isinya ya nggak bisa masuk, apalagi gelasnya sudah penuh dengan air aki ya kopi dimasukkan ya nggak masuk, ya masuk dikit banget. Entah. Tumpah nanti kan. Berat komputer file kebuak ya stres ki mau ta. Nah, hati kita itu ya cuma satu ya masalah. Kalau dipenuhi dengan banyak cita-cita duniawi, angan-angan duniawi, target-target duniawi, pikiran-pikiran yang keluar dari aturan agama, pikiran-pikiran negatif, prasangka negatif, sifat-sifat buruk, misalnya sombong dan seterusnya, suudzon dan ya itu ibarat gelas yang sudah penuh itu nggak bisa dimasuki. Sudah, wangele yang kono kuwi. Nah, hati itu kosong ya. Makanya anak-anak kecil yang masih 2-3 tahun itu rata-rata balita, ya hampir semuanya 99% itu bisa melihat alam gaib, bisa melihat malaikat, bisa melihat jin. Jangankan kok jin, malaikat aja lihat. Ya karena hatinya bersih. Nanti ya rata-rata ya usia 2 tahun ke bawah. Nek 3 tahun ngono nek gisine apik ngono ya pikirane warna-warna ya tadine. Ya kadang lihat ada enggak. Sudah. Jadi kira-kira kayak begitu.
Wa min adabi dzikri ayyakuna dzakiru lillah ala akmalil adabi wa asanil hayati zahiran wa batinan. Dan di antara adab-adab zikir yaitu orang yang berzikir kepada Allah itu menyempurnakan adab-adabnya dan membaguskan keadaannya baik secara zahir maupun secara batin. Wa yakuna ala taharatin wa nadhafatin tammatin, dan seyogianya dalam keadaan suci dan bersih secara sempurna. Wa yakuna dadi kelingan Mbah Abu Santo itu arep salat iki nek dadi santri Mbah Abu Santo ini arep salat mandi besar. Ayo pas wong masalah iki santrine kan do tani-tani gitu. Misale bar salat arep salat zuhur lha nek ra dosek wong pas tas macul ya kemringet ambune teng-tengan. Ya toh, mosok ya ora penak ta ya nek dienggo salat iki. Ya ta? Bar salat ngasar, macul wong apa keringetan meneh nek ra dus arep salat maghrib ya ora penak ta. Tarekote iki adus. Jane Fahmi iki ya perlu dielokke ning Mbah Abu Santo. Aku nek mancing ro Fahmi cok ambune teng-tengane. Tak kira iki sidate jedul bulan iki Fahmi. Wah ora do prengus iki ambune. Omantok. Iya ini. Bul Fahmi. Wah, bul 200. Gocek lho Mi. Ning tenanan iki. Nek arep saiki penak, salat ngopo-ngopo ya penak. Ya orang kan dhewe-dhewe to. Ada kecenderungan orang itu kalau berkeringat sedikit aja udah nggak nyaman. Ada yang berkeringat banyak juga tetap masih nyaman. Yang penting kan nyaman. Nah, kurang nyaman itu tentu saja relatif. Nah, di sini Syekh Alawi Al-Haddad menyarankan di antara adab-adab zikir itu ya zahir batinnya itu dijaga, kesuciannya, kebersihannya. Dan seterusnya. Saya dibaleni wa min adabi dzikri. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.